Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 25. Anggota kelompok kami 1 Yunda Ramania, 2 Salmin, 3 Fatma Aulia, 4 Mahmud Misbaudin, 5 Aldrin Fajriski Putra, 6 Raden Dewo Pamili Indrawan. Pengertian PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, atau PPh pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pembayaran PPh pasal 25 ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak saat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Wajib pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan, PPh pasal 25 kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. 2. Wajib pajak melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri. Contoh PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Objek PPh 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Kategori pajak penghasilan pasal 25. 1. Wajib pajak orang pribadi. A. Orang pribadi pengusaha tertentu atau WP OPPT. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara gosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP OPPT adalah 0,75% X omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang B, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP OPSPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP OPSPT adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP X tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut. Jika penghasilan sampai 50 juta per tahun akan dikenakan 5%. Jika penghasilan 50 juta sampai di atas 50 juta sampai 250 juta per tahun akan dikenakan 15%. Jika penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun akan dikenakan 25%. Jika penghasilan di atas 500 juta per tahun akan dikenakan 30%. 2. Wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 21 sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga,
royalti, dan hadiah 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. PPh pasal 23. PPh pasal 22. Pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 24, yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Baik, selanjutnya contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 25 akan dijelaskan oleh kelompok kami, Saudara Wiyunda, Fatma, dan Aldrin. Contoh perhitungan PPh 25. 1. Perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 5 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah, PPh pasal 24 sebesar 3 juta rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? PPh terutang tahun 2014 yaitu 50 juta rupiah. Kredit pajak PPh pasal 21 10 juta rupiah, PPh pasal 22 5 juta rupiah, PPh pasal 23 3 juta rupiah, PPh pasal 24 3.500.000 rupiah. Jumlah kredit pajak yaitu 21.500.000 rupiah. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu 28.500.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 2.375.000. Jadi Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000 rupiah. 2. Perhitungan angsuran pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Tuan Purnama menyampaikan SPT tahunan PPh 2014 pada bulan Maret 2015. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2014 adalah 2 juta rupiah. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing adalah 2 juta rupiah. 3. Perhitungan angsuran pajak apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yang disampaikan oleh Tuan Purnama pada Maret 2014. Perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.500.000 rupiah. Pada bulan Juli 2014 diterbitkan surat ketetapan pajak SKP tahun pajak 2013 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Tuan Purnama mulai Agustus 2014 adalah 2 juta rupiah. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari nilai angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT tahunan. 4.
perhitungan angsuran pajak apabila terdapat kompensasi kerugian. Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah Rp250 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan, yaitu sebesar Rp350 juta. Sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar Rp100 juta. Pada tahun 2014, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar Rp9 juta dan tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan? Jawabannya yaitu penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar Rp250 juta dikurang Rp100 juta sama dengan Rp150 juta. PPh terutang 25% dikali Rp150 juta yaitu Rp3.500.000. PPh dipotong atau dipungut sebesar 9 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu Rp28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 yaitu Rp28.500.000 dibagi 12 sama dengan Rp2.375.000. 5. Perhitungan angsuran pajak apabila wajib pajak memiliki penghasilan tidak teratur. Pada tahun 2014, Tuan Mahendra memperoleh penghasilan teratur sebesar 72 juta. Sedangkan Tuan Mahendra memiliki penghasilan tidak teratur pada tahun 2014 sebesar 28 juta. Atas penghasilan tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan dasar untuk perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2015 hanya yang berasal dari penghasilan teratur saja, yaitu sebesar 72 juta. Contoh perhitungan angsuran pajak untuk wajib pajak baru dengan berbagai kondisi sebagai berikut. 1. Wajib pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan. PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 adalah sebesar 200 juta dan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 60 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Februari 2015 yaitu sebagai berikut. Penghasilan neto Februari 2015 yaitu 60 juta. Penghasilan neto yang disetahunkan yaitu 720 juta. PPh terutang 25% dikali 720 juta sama dengan 180 juta. Besarnya PPh pasal 25 PT Sarana Indah tahun 2015 sama dengan 180 juta dibagi 12 yaitu 15 juta. 2. Wajib pajak orang pribadi baru menyelenggarakan pembukuan. Doni Sugianto berstatus menikah dan memiliki dua orang anak. Doni baru saja terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi sejak 1 Agustus 2016. Dalam penyelenggaraan usahanya, Doni menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto pada bulan Agustus 2016 sebesar 250 juta dan biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar 50 juta. Hitung besarnya PPh pasal 25 Agustus 2016. Jawabannya, besarnya PPh pasal 25 masa Agustus 2016 yaitu penghasilan bruto Agustus 2016 sebesar 120 juta, biaya pengurang yang diperkenankan sebesar 90 juta, penghasilan neto Agustus 2016 yaitu 30 juta, penghasilan neto yang disetahunkan sebesar 360 juta. PTKP K/2 67.500. Penghasilan kena pajak
292.500.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta. 25% dikali 42.500.000 yaitu 10.625.000. Total PPh terutang setahun 43.125.000. Angsuran PPh pasal 25 Agustus 2016 43.125 dibagi 3 juta dibagi 12 yaitu 3.593.750. Jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh Doni Sugianto pada masa Agustus 2016 adalah sebesar 3.593.700. 3. Wajib pajak orang pribadi baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Perusahaan Bahari dimiliki oleh Taslim yang berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Taslim baru saja terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Agustus 2016. Peredaran bruto menurut catatan harian selama September 2016 yaitu sebesar 60 juta. Persentase norma perhitungan perusahaan Bahari berdasarkan jenis usahanya adalah 30%. Hitung besarnya angsuran pajak yang harus dibayar pada Agustus 2016. Jawabannya, besarnya PPh pasal 25 masa Agustus 2016, penghasilan Agustus 2016 yaitu 60 juta, penghasilan neto 30% dikali 60 juta yaitu 18 juta, penghasilan neto yang disetahunkan 216 juta, PTKP K/3 72 juta, penghasilan kena pajak 144 juta, PPh terutang 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% dikali 94 juta yaitu 14.100.000, total PPh terutang setahun 16.600.000. Angsuran PPh pasal 25 Agustus 2016 yaitu 16.600.000 dibagi 12 yaitu 1.383.333 rupiah. Jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh Taslim pada masa Agustus 2014 adalah sebesar 1.383.000. 4. Perhitungan angsuran pajak bagi wajib pajak bank. Bank Dana Sejahtera dalam laporan triwulan April sampai dengan Juni 2015 menunjukkan penghasilan neto sebesar 500 juta. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 untuk masa Juli, Agustus, September 2015. Jawabannya, penghasilan neto triwulan 300 juta, penghasilan neto yang disetahunkan 4 dikali 300 juta yaitu 1 miliar 200 juta, PPh terutang 5% dikali 1.200.000.000 yaitu 300 juta. Besarnya PPh pasal 25 masa Juli, Agustus, September 2015 adalah 300 juta bagi 12 yaitu 25 juta. 5. Perhitungan angsuran pajak bagi wajib pajak BUMN atau BUMD. Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan RKAP tahun 2015 yang sudah disahkan PT Jogja Bangkit, sebuah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta, diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar 1 miliar. Kredit pajak yang berasal dari PPh pasal 22, 23, dan 24 adalah sebesar 70 juta. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2015. Jawabannya, penghasilan neto triwulan 1 miliar. PPh terutang 25% dikali 100 miliar yaitu 250 juta. Kredit pajak PPh pasal 22, 23, 24 sebesar 70 juta. PPh yang dibayar sendiri yaitu 180 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk tahun 2015 adalah 180 juta dibagi 12 yaitu 15 juta. Terima kasih.